Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa Ibu ingin menyapa kalian yang di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Meskipun kita belajar dari rumah, Ibu harap itu tidak akan menyurut semangat kita untuk tetap belajar. Bertemu di minggu ketiga pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Di pertemuan ketiga ini kita masih membahas hukum bacaan mad, yakni memperindah bacaan Quran dengan tajwid yang benar ya, masih tetap seperti yang kemarin, hanya saja berbeda hukum bacaan madnya saja. Kemarin kita sudah membahas tentang mad silah. Apa itu mad silah? Mad silah adalah berkaitan dengan hak domir, yang mana hak domir tersebut sebelumnya tidak didahului oleh huruf yang mati dan huruf yang dibaca panjang, dan tidak bertemu dengan huruf yang mati dan tidak bertemu dengan hamzah. Itu pengertian dari mad silah. Kita lanjutkan ke mad selanjutnya. Adapun mad yang akan kita bahas kali ini adalah mad badal. Apa itu mad badal? Nah, menurut bahasa, mad badal artinya memanjangkan, sedangkan badal artinya pengganti. Menurut istilah, mad yang terjadi karena menggantikan hamzah yang sukun atau hamzah kedua dengan huruf mad. Nah, kita lihat di penjelasan yang di bawah. Adapun yang diganti adalah hamzah sukun yang kedua menjadi huruf mad. Lengkapnya adalah kaidah panjang yang terjadi karena menggantikan hamzah yang sukun dengan huruf mad. Dan huruf madnya disesuaikan dengan harokat hamzah yang kedua. Jadi ada dua hamzah, yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Jadi hamzah yang kedua itu nanti akan diganti menjadi huruf mad. Nah, huruf madnya disesuaikan, dilihat dari hamzah yang pertama. Apabila dia fathah maka diganti menjadi alif. Yang kedua, apabila hamzah yang pertama berharokat dhamma, maka hamzah yang kedua akan diganti menjadi waw sukun. Dan apabila hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka hamzah yang kedua akan diganti menjadi huruf ya. Alasannya di sini mungkin detailnya ya, kita lihat. Di sini ada dua hamzah. Yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Nah, apabila hamzahnya yang pertama berharokat fathah, maka nanti di sini hamzah yang kedua akan diganti alif. Apabila hamzah yang kedua di sini berharokat kasroh, maka nanti hamzah yang di sini akan diganti menjadi huruf ya sukun. Dan apabila hamzah yang ketiga ini berharokat dhammah, maka di sini akan diganti menjadi huruf waw sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf madnya tersebut. Ini huruf mad. Ya, ini namanya huruf mad. Oke, paham ya? Penjelasannya, hamzah pertama hidup atau berharokat dan hamzah keduanya sukun. Sehingga hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan huruf mad yang harokat huruf hamzah yang pertama. Jadi untuk mengganti huruf hamzah yang kedua itu dilihat dari huruf harokat hamzah yang pertama. Jika harokat hamzah yang pertama adalah fathah, maka dia diganti alif. Apabila dia kasroh, diganti huruf ya, dan apabila dia dhammah maka akan diganti menjadi waw sukun. Selanjutnya contohnya di sini kalian lihat. Nah, ada dua contoh yang Ibu berikan nanti. Imanan, asalnya imanan, imanan. Ini asalnya. Alif atau hamzahnya ini berharokat kasroh. Di sini hamzah yang kedua berharokat sukun. Maka hamzah ini
dia diganti menjadi huruf ya. Nah, ini gantinya ini, nih. Ini gantinya. Jadi, jadilah dia bacaan imanan. Imanan. Jadi paham ya? Hamzah yang pertama hidup, hamzah yang kedua sukun, maka diganti hamzah yang kedua sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Contoh yang kedua, Adama. Di sini nih ada Adama. Asalnya adalah Adama. Ini hamzah yang pertama hidup, hamzah yang kedua sukun. Karena hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah yang kedua hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah yang kedua diganti huruf alif. Diganti dengan huruf alif. Nah, jadi Adama. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada satu jenis huruf yang satu hidup dan yang kedua mati, maka nanti dia akan dijadikan kalau alif ya, berkaitan dengan alif, apabila ada dua alif dalam satu kalimat, yang satu hidup dan yang kedua mati, maka alif yang pertama alif yang kedua itu dihilangkan sehingga alif yang pertama harokatnya menjadi harokat mat seperti ini, dipanjangkan atau tanda seperti ini. Kita lihat di sini tandanya pada lafaz adama ini. Nah, alifnya dihilangkan sehingga dia menjadi tanda seperti ini. Paham ya? Jadi imanan asalnya imanan. Yang kedua adama asalnya adama. Jadi itu ya. Nah. Cara membaca mad badal. Bagaimana cara membaca mad badal? Yakni cara membaca mad badal sama layaknya mad tobi'i, yakni dua harokat atau satu alif atau dua ketukan. Contoh bacaan mad badal. Nah, pada surah Ad-Duha ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula. Nah, ulanya di sini dibaca dua harokat. Kalian lihat ini. Ula, ula. Ula. Nah, di lafaz ula ini asalnya itu ula. Kalian lihat, asalnya ula. Seperti ini dia asalnya ya. Lanjut, yang kedua pembahasan hari ini adalah mad tamkin. Nah, kita di bab 1 ini ada 3 bahasan, ada mad silah, ada mad badal, dan yang ketiga adalah mad tamkin. Apa mad tamkin itu? Mad tamkin, mad artinya memanjangkan, sedangkan tamkin menurut bahasa adalah pemantapan atau penguatan atau kuat. Sedangkan secara istilah adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun yang didahului oleh huruf ya penjelasannya. Nah, kalian lihat di sini. Di sini kalian melihat ada huruf ya. Ini huruf ya. Hidup berharokat kasroh. Kemudian dia bertasdid. Kemudian di sini ada ya yang sukun. Nah, maka ya ini cara pengucapannya itu harus lebih ditekankan lagi atau diperjelas atau diperkuat. Di sini kita lihat contohnya. Kalian lihat sendiri contohnya di sini. Nih. Ini huruf ya yang berharokat kasroh dan bertasdid. Kemudian
Di depannya lagi ada huruf iya yang sukun. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Cara membaca dari kedua huruf iya ini, iya yang pertama agak kalian tekan, kemudian dipanjangkan. Cara membacanya Ibu contohkan, bismillahirrahmanirrahim. Huyitum, 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 huyitum. Nah, jadi bunyi ya yang bertasdid itu agak ditekan dan dipanjang 2 harokat sehingga terdengar sekali jelas bacaan ya tasdidnya tersebut. Kemudian yang kedua, di bacaan ummina, ummina. Ini agak perlu ekstra ini ya untuk memperjelas karena di sini ada 2 huruf yang bertasdid. Nah, sama halnya dengan huyitum, ummiyina, huruf ya pertama berharokat kasroh dan bertasdid. Sedangkan yang kedua huruf iya-nya sukun. Maka cara membacanya juga seperti huyitum tadi. Huruf iya yang pertama ditekan kemudian dipanjangkan karena ada huruf iya yang kedua mati. Jadi membacanya adalah ummiyina, ummiyina. Atau kita ketuk ummiyina. Nah, jadi 2 harokat. Nah, ada penjelasan lagi yang wajib kita perhatikan atau kita ingat. Warning bahasa kerennya. Nah, syarat utama dari huruf iya kedua. Nah, huruf iya ini kembali lagi sini ya, huruf yang kedua ke sini. Ini tidak boleh di belakang di sini ada huruf hidup tapi disukunkan. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, cara membaca mat tamkin. Nah, cara membaca mat tamkin adalah dengan memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, contohnya. Kita lanjutkan ke contohnya. Nah, contohnya adalah pada surah Al-Ahzab ayat 7. Wa iz akhadna minan nabiyina. Jadi minan nabiyina. Jadi ya-nya dikuatkan bunyinya. Wa iz akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Ini contohnya ya. Yakni pada lafaz minan nabiyina. Selanjutnya yang kedua, pada surah Maryam ayat 58. Pada surah Maryam ayat 58 sama bacaannya. Alaihim minan nabiyina. Alaihim minan nabiyina. Alaihim minan nabiyina. 2 harokat ditekan dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Jadi itu yang ini termasuk salah satu contoh mat tamkin. Masih banyak lagi di dalam Al-Quran contoh-contoh mat tamkin. Boleh kalian lihat ya. Nah, yang bisa Ibu sampaikan dari hukum bacaan mat badal dan mat tamkin. Nah, Ibu jelaskan lagi, kita rangkum Ibu rangkum lagi, Ibu simpulkan.
Mad badal adalah mad yang digantikan. Yang dimaksud digantikan di sini adalah apabila ada dua huruf hamzah, yang pertama hidup, yang kedua mati, maka hamzah yang kedua akan digantikan menjadi huruf mad yang disesuaikan dengan harokat hamzah yang pertama. Dan cara membacanya dipanjangkan sepanjang 2 harokat, sama dengan hukum bacaan mad tobi'i. Karena dia hamzah kedua diganti menjadi huruf mad. Yang kedua, mad tamkin. Nah, mad tamkin adalah mad yang terjadi karena ada ya sukun, sebelumnya itu ada huruf ya yang berharokat kasroh dan bertasdid. Sehingga cara membacanya itu diperkuat atau dijelaskan lagi, serta ditekan dan dipanjangkan 2 harokat. Ya, jadi itu sekilas pengertian dari mad badal dan mad tamkin. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah mencari contoh mad badal dan mad tamkin masing-masing 2 contoh. Kalian foto contoh tersebut, kalian tulis contoh tersebut di buku, kemudian kalian foto dan kirimkan ke nomor WA Ibu. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Ibu mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.